Ramadan telah tiba. Saatnya pulang ke kampung halaman. Aku seorang perantau. Aku bekerja di sebuah restoran yang cukup terkenal di kota. Aku memang selalu pulang kampung setiap bulan Ramadan datang. Restoran tempat aku bekerja memang selalu tutup selama bulan Ramadan. Jadi istilahnya, bagi kami para pekerja, kami mengumpulkan uang selama 11 bulan untuk kami gunakan selama 1 bulan, yakni di bulan Ramadan. Aku berasal dari kampung yang sangat jauh dari kota tempat aku bekerja. Aku harus menempuh perjalanan selama lebih kurang 2 hari 2 malam untuk sampai ke kampung halamanku dengan menaiki sebuah bus antar provinsi. Setiap tahun aku selalu pulang kampung untuk menikmati masa libur kerjaku dan juga untuk menikmati suasana bulan puasa di kampung halamanku. Kedua orang tuaku dan semua saudara-saudaraku tinggal di kampung. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak pertamaku seorang laki-laki, dia sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Kedua adikku perempuan, yang satu sudah kuliah dan yang bungsu masih SMA. Selama ini, aku selalu mengirimkan sebagian gajiku setiap bulannya untuk membantu orang tuaku di kampung. Usiaku sendiri sudah 25 tahun saat ini. Aku sudah memesan tiket bus sejak kemarin lusa agar tidak kehabisan. Kami libur memang dimulai 2 hari menjelang bulan Ramadan. Dan itu artinya aku bisa sampai ke kampung halamanku kira-kira pada hari pertama puasa. Aku duduk di kursi dekat jendela di bagian paling belakang bus sesuai dengan tiket yang aku pesan. Aku bisa saja naik pesawat untuk pulang, tapi tentu saja ongkosnya jauh lebih besar. Dan lagi pula, jika aku naik pesawat, aku masih harus naik trapel lagi untuk sampai ke kampungku. Selain karena itu, dengan naik bus, aku juga bisa menikmati perjalanan pulangku dengan lebih santai. Selalu saja ada kejadian menarik sepanjang perjalanan pulang, yang aku temui setiap tahunnya. Aku masih ingat, saat aku pulang kampung tahun kemarin, ada kejadian di mana salah seorang penumpang yang ketinggalan di sebuah rumah makan saat kami beristirahat makan malam. Saat sudah hampir setengah jam perjalanan, sang kernet bus baru menyadari hal tersebut yang membuat kami harus kembali ke rumah makan itu lagi untuk menjemput si penumpang yang tertinggal tersebut. Atau ada kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana bus yang kami tumpangi mengalami mogok di sebuah jalan yang cukup sunyi, dan hal itu terjadi tepat tengah malam. Tidak ada seorang pun dari penumpang yang berani turun untuk membantu Pak Sopir dan si kernet. Cukup lama kami berada di daerah sepi tersebut, sampai akhirnya sebuah bus lain lewat dan membantu untuk memperbaiki bus kami tersebut. Kejadian-kejadian kecil seperti itu menumbuhkan kesan tersendiri bagi kami para pemudik yang menggunakan jasa angkutan bus antar provinsi. Ditambah lagi, kadang di perjalanan, kita selalu bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru yang berasal dari berbagai daerah. Perjalanan jadi tidak membosankan, karena selalu ada suasana kekeluargaan dan keakraban yang terjadi di dalam bus tersebut. Pulang kampung, Mas. Sebuah suara mengagetkanku tiba-tiba. Seorang laki-laki muda duduk tepat di sampingku. Kursi itu memang kosong dari awal. Aku menatap laki-laki berambut panjang sebahu tersebut. Aku baru ingat kalau laki-laki itu adalah kernet bus tersebut. Dia tadi yang membantu menaikkan beberapa barangku ke dalam bagasi bus. Kadangkala seorang kernet bus, atau ada juga yang menyebut mereka sebagai kenek, memang sangat ramah kepada para penumpang. Iya, Mas. Jawabku singkat, sambil sedikit menyunggingkan senyum ramah. Kampungnya di mana, Mas? Tanya sang kernet lagi.
Aku menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan daerah tempat aku tinggal. Sang kernet yang akhirnya aku ketahui bernama Riko itu memang sangat ramah. "Joni," ucapku, ketika akhirnya kami saling berkenalan. Meski terkesan sedikit kucel, Riko memiliki paras yang lumayan tampan dengan hidungnya yang terlihat mancung. Riko cukup kurus meski tetap terlihat kekar. "Sudah berapa lama kerja jadi kernet, Bos?" tanyaku pelan, setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. "Sudah lumayan lama lah, Mas. Mungkin sudah 3 atau 4 tahunan, jawab Riko terdengar cukup santai. Riko menyandarkan tubuhnya di kursi bus tersebut. Ia kelihatan sudah mulai mengantuk. Hari memang sudah cukup larut saat itu. Kami berangkat tadi sekitar jam 5 sore. Kami juga sempat berhenti untuk makan malam di sebuah rumah makan. Riko akhirnya pun tertidur. Aku pun mencoba memejamkan mata untuk ikut tertidur. Menjelang subuh, aku terbangun. Aku melirik ke arah Riko di sampingku yang sepertinya sudah terbangun sejak tadi. Riko tersenyum manis padaku dalam keremangan lampu bus tersebut. Aku membalas tersenyum lebih manis lagi. "Kita sudah berada di mana sekarang?" tanyaku sekedar berbasa-basi. Para penumpang lain terlihat masih tertidur pulas, bahkan ada yang sampai mendengkur. Riko menyebutkan daerah kami berada sekarang, meski sebenarnya aku tidak mengetahui daerah tersebut. "Setengah jam lagi kita akan berhenti sejenak untuk istirahat sholat subuh," jelas Riko lagi. Aku hanya mengangguk pelan, sambil masih terus tersenyum dengan manis. "Mas Joni manis." Suara Riko terlalu pelan untuk mengucapkan kalimat tersebut yang membuatku tidak begitu yakin kalau ia sedang memujiku. Tapi aku tahu, kalimat pujian itu memang ditujukan untukku yang membuatku jadi sedikit tersanjung. Banyak sih orang-orang yang mengatakan kalau aku memang memiliki senyum yang sangat manis. Namun dipuji oleh Riko, rasanya berbeda. Jantungku jadi berdebar tak karuan. Riko tiba-tiba menyentuh pahaku yang sengaja aku tutup pakai jaketku. Aku sedikit terperanjat, namun tetap membiarkan hal tersebut. Sangat jarang bisa menemukan orang seperti Riko di perjalanan seperti ini. Riko memang cukup menarik secara fisik. Pikiranku mulai menerawang tak karuan. Fantasiku kian terasa liar. Oh tidak, aku tidak boleh terhanyut dengan perasaan ini. Aku memang sudah cukup lama tidak merasakan hal tersebut. Sejak hubunganku dengan Mas Reza berakhir beberapa bulan lalu, aku tidak pernah lagi ingin bertemu dengan laki-laki manapun. Hatiku masih terasa sakit saat mengetahui kalau Mas Reza yang sudah menjadi pacarku lebih dari 2 tahun itu akhirnya memutuskan hubungan kami. Aku harus menikah, John. Aku harus menuruti keinginan ibuku, dan aku tidak bisa harus terus berhubungan dengan kamu sementara aku sudah menjadi suami orang. Begitu suara parau Mas Reza saat ia memutuskanku. Aku sebenarnya tidak menyalahkan Mas Reza. Sejak awal kami memang sudah komitmen kalau hubungan kami akan berakhir jika salah satu dari kami menikah. Namun aku sudah terlanjur menyayangi Mas Reza. 2 tahun hubungan kami rasanya sangat indah. Cintaku sudah terlanjur jatuh terlalu dalam di hati Mas Reza. Tapi sesuai dengan komitmen kami, hubungan kami memang tidak bisa lagi dilanjutkan. Aku merasa sangat kecewa. Aku merasa sakit. Cinta yang tumbuh begitu besar di hatiku untuk Mas Reza harus kandas hanya karena sebuah komitmen. Aku nggak apa-apa, Mas. Kalaupun Mas Reza sudah menikah nantinya, aku masih mau kok berhubungan dengan Mas Reza. Suaraku serak menahan tangisku.
Aku yang gak bisa, John. Aku takut. Aku tidak bisa membagi waktu dengan baik. Aku tidak ingin kamu kecewa akhirnya. Dan lagi pula, aku juga tidak ingin hubungan kita akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi lebih baik kita akhiri semua ini sekarang, daripada kita harus menyiksa diri dengan terus berhubungan. Mas Reza berusaha meyakinkanku lagi. Akhirnya aku hanya bisa pasrah. Aku tidak mungkin memaksa Mas Reza lagi. Keputusan yang telah diambilnya adalah demi kebaikan kami berdua. Mas Joni melamun. Suara Riko mengagetkanku dari lamunanku tentang Mas Reza. Enggak kok. Aku mungkin masih mengantuk. Jawabku beralasan. Tangan Riko masih terus berada di atas pangkuanku. Entah mengapa, aku merasa nyaman dengan hal tersebut. Melihat aku yang membiarkan hal tersebut, Riko semakin berani. Ia mulai meraih jemariku, lalu menggenggamnya erat. Tangan itu terasa hangat. Sudah sangat lama aku tidak merasakan kehangatan tersebut. Saat aku sedang menikmati hal tersebut, tiba-tiba bus itu berhenti. Bus itu berhenti tepat di halaman sebuah masjid, seperti kata Riko tadi. Sudah saatnya istirahat untuk sholat subuh. Riko segera menarik tangannya, lalu segera berdiri untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang kernet bus. Siang itu, Riko menjadi pusat perhatianku tiba-tiba. Kesan yang ia berikan tadi malam benar-benar telah menyentuh perasaanku. Hatiku yang memang lagi kosong dan baru saja mengalami kekecewaan, tiba-tiba seperti menemukan tempat untuk berlabuh. Apa yang aku pikirkan ini? Pertemuanku dengan Riko baru terjadi beberapa jam yang lalu. Aku tidak boleh terlarut di dalamnya. Lagi pula, esok pagi kami sudah dipastikan akan berpisah. Esok pagi aku akan sampai ke kampung halamanku dan Riko akan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang kernet bus. Dan kami tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi entah mengapa aku merasa penasaran dengan Riko. Siang itu Riko sedikit sibuk dengan pekerjaannya. Kami hampir tidak punya waktu, walau hanya untuk sekedar mengobrol. Saat istirahat pun, Riko masih sibuk membersihkan bus, hingga aku tidak berani untuk mendekatinya. Waktu menjadi terasa lambat berlalu bagiku siang itu. Aku sudah tidak sabar menunggu malam datang. Aku berharap saat malam aku akan punya kesempatan untuk bisa dekat-dekat dengan Riko. Namun aku sedikit kecewa. Saat sore, seorang penumpang baru duduk di kursi di sampingku yang kosong tersebut, yang artinya Riko tidak punya kesempatan untuk duduk di sana lagi. Rasa kecewaku kian menjadi saat kulihat Riko seperti mengabaikanku. Dan ketika bus berhenti di sebuah rumah makan untuk istirahat mandi dan makan malam kami para penumpang, saat itulah tiba-tiba Riko mendekatiku. Aku berniat untuk mandi, karena aku merasa mulai gerah. Saat aku sampai ke salah satu kamar mandi yang memang disediakan rumah makan tersebut, Riko muncul di belakangku. "Mau mandi bareng gak, Mas?" Suara Riko sedikit berbisik. Aku menatap wajah Riko dengan kening berkerut. Dadaku jadi berdebar lagi. Namun refleks aku pun mengangguk. Ya, aku memang menginginkannya. Seharian aku menahan diri untuk tidak berharap lagi pada Riko. Dan sekarang, Riko seperti memberiku peluang untuk bisa berduaan dengannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Riko segera menarik tanganku untuk masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Kamar mandi itu cukup luas. Jaraknya juga cukup jauh di belakang rumah makan. Meskipun itu bukan satu-satunya kamar mandi di sana, tapi kamar mandi itu satu-satunya yang terpisah cukup jauh dari kamar mandi lainnya. Riko segera mengunci pintu kamar mandi itu dari dalam. Dadaku kian bergemuruh menahan gejolak.
aku belum pernah melakukan hal ini di dalam kamar mandi sebelumnya. Saat aku masih berpacaran dengan Mas Reza dulu, kami selalu melakukannya di kamar kosku. Aman gak sih, Rick, di sini? Tanyaku bergetar. Riko sudah menarik tubuhku untuknya. Selama Mas Joni gak berteriak dan tidak terlalu berisik, aku rasa aman kok, Mas. Ucap Riko cukup yakin. Sepertinya ia juga sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Kamu sudah biasa ya melakukan hal ini dengan para penumpang? Tanyaku lagi sambil berusaha membalas hangat Riko. Enggak sembarangan penumpang juga, Mas. Aku pilih-pilih kok. Kalau aku nggak tertarik, aku nggak bakal mau. Dan lagi pula, tidak semua penumpang mau melakukan ini. Jelas Riko dengan mulai mendekatkan wajahnya. Dan Mas Joni benar-benar membuatku tertarik sejak awal melihat Mas. Lanjut Riko lagi. Yulnya sudah berjarak setengah jengkal dari mulutku. Aroma harum napas Riko menyeruak ke dalam hidungku. Aku memejamkan mata tiba-tiba. Bayangan Mas Reza melintas untuk beberapa saat. Namun aku segera mengabaikannya. Saat Riko akhirnya berlabuh di tempat yang aku inginkan. Aku terkaku beberapa saat merasakan hal tersebut. Riko melakukannya dengan sangat lembut. Debaran di dadaku kian tak beraturan. Aku pun berusaha membalas hal tersebut. Semakin lama, gerakan Riko semakin tak beraturan. Kami sama-sama terhanyut dalam suasana dan romantis itu. Ternyata keindahan dan keromantisan itu bisa didapatkan di mana saja, tak terkecuali di dalam kamar mandi. Keromantisan itu tergantung dari siapa yang melakukannya. Dan Riko mampu melakukannya dengan sangat baik, yang membuatku akhirnya. Riko berhasil membawaku berlayar dengan indah di malam itu. Meskipun kami melakukannya di dalam sebuah kamar mandi, namun tetap saja hal itu terasa indah bagiku. Aku begitu terkesan dengan segala yang terjadi saat itu bersama Riko. Cukup lama kami terhanyut dalam suasana romantis yang penuh keindahan itu. Sampai akhirnya kami pun sama-sama mencapai meligai kebahagiaan yang sejak kemarin aku hayalkan bersama Riko. Perjalananku kembali berlanjut, namun perasaan yang aku rasakan malam itu terasa berbeda. Berkali-kali aku tersenyum sendiri, membayangkan kejadian indah di dalam kamar mandi tersebut bersama Riko. Riko memang tidak lagi duduk di sampingku malam itu, tapi rasanya ia seakan-akan selalu berada dalam dekapanku. Dalam lamunan indahku tersebut, akhirnya aku pun tertidur pulas. Saat menjelang subuh, aku kembali terbangun. Aku cukup kaget, karena yang duduk di sampingku sekarang adalah Riko. Kemana penumpang tadi? Tanyaku penasaran. Aku berharap aku tidak sedang bermimpi. Ia sudah turun sejak tadi. Jawab Riko terdengar santai. Ia kembali memasang senyum manisnya. Ia kembali meraih tanganku dan menggenggam jemariku. Suasana indah kembali aku rasakan subuh itu. Beberapa jam lagi aku akan sampai ke kampung halamanku. Beberapa jam lagi aku akan berpisah dengan Riko. Entah mengapa aku merasa sedih menyadari hal itu. Aku merasa berat harus berpisah dengan Riko. Kapan kita akan bertemu lagi, Rik? Tanyaku akhirnya. Riko kembali memasang senyum indahnya. Kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya, Mas. Namun jika sudah ditakdirkan, kita pasti akan bertemu kembali. Jawab Riko terdengar sedikit bijak. Mas simpan saja nomor ponselku ini. Riko melanjutkan sambil menuliskan sebuah nomor ponsel di handphoneku. Mas bisa miss call sekarang, biar aku juga bisa simpan nomor Mas Joni. Lanjutnya lagi. Sementara bus terus melaju menuju daerah kampung halamanku. Saat sudah berada di terminal, aku dengan sangat berat terpaksa harus berpisah dengan Riko. Riko membantu aku menurunkan barang-barangku. Sampai jumpa lagi, Mas.
ucapnya saat ia sudah naik kembali ke dalam bus. Aku melambaikan tangan lemah, melepaskan kepergian Rico. Sesampai di rumah, aku langsung menghempaskan tubuhku di dalam kamar. Aku tidak berpuasa hari ini, meskipun ini hari pertama puasa. Tapi kejadian di kamar mandi bersama Rico membuatku tidak bisa melaksanakan ibadah puasa pertamaku. Sebenarnya tidak masalah, karena setelah melakukan hal tersebut, aku dan Rico langsung mandi. Tapi aku memang tidak berniat untuk puasa hari itu. Aku masih ingin menikmati sisa-sisa keindahan bersama Rico tadi malam. Pertemuan singkatku dengan Rico benar-benar meninggalkan kesan yang begitu dalam di hatiku. Rico hadir di saat yang tepat, di saat hatiku sedang kosong. Aku memainkan handphoneku, lalu dengan sengaja menghubungi nomor Rico. "Ada apa, Mas?" Suara Rico di ponsel. Nggak ada apa-apa, Rick. Hanya sekedar meyakinkan kalau kamu masih hidup." Balasku dengan nada sedikit berkelakar. Rico tertawa renyah. "Bilang saja kalau Mas kangen kan?" Ucapnya di sela tawa renyahnya. "Emang nggak boleh kalau aku kangen kamu, Rick?" Balasku. "Boleh aja sih, Mas. Tapi masa iya, baru berpisah beberapa jam sudah kangen aja?" Rico membalas dengan nada sedikit menggoda. Pembicaraan kami tiba-tiba terhenti karena Rico sepertinya mulai sibuk. Aku tersenyum sendiri. Meski aku mungkin tidak akan pernah lagi bertemu dengan Rico, tapi setidaknya aku pernah merasakan keindahan bersama sang kernet bos yang tampan tersebut. Dan aku juga sudah punya nomor ponselnya, yang berarti saat aku kembali lagi ke kota tempat aku bekerja, setelah Lebaran nanti, aku bisa menghubungi Rico agar aku bisa naik busnya lagi. Aku tersenyum kembali membayangkan hal tersebut. Semoga saja sebulan lagi aku bisa bertemu kembali dengan Rico. Ya, semoga saja.